Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya dokter, perkenalkan nama saya Juliana Rizky dengan NPM 2308260169. Di sini saya ingin menjelaskan mind mapping saya pada blok dermatologi dan venerologi yang berjudul psoriasis. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi pada psoriasis terlebih dahulu. Jadi psoriasis ini merupakan satu kondisi inflamasi pada kulit yang kronik dan dapat berulang, tetapi tidak dapat menular. Ini diakibatkan karena gangguan pada imun yang dapat mengakibatkan hiperproliferasi keratinosit dan plak yang bersisi putih keperakan. Nah, selanjutnya untuk epidemiologinya ini sendiri dapat terjadi lebih 2-3% pada semua usia dengan faktor resiko genetik, obesitas, stres, infeksi, merokok, dan alkohol. Selanjutnya untuk etiologinya sendiri itu dapat terjadi karena genetik, yaitu mutasi regulasi imun dan seperti genetik HLA-CW6. Setelah itu dapat terjadi karena lingkungan, yaitu trauma kulit. Terus dapat terjadi karena infeksi seperti streptococcus, karena stres, obat-obatan seperti beta blocker, lithium, antimalaria, NSAID, dan cuaca dingin. Untuk patogenesisnya sendiri, yaitu terjadinya predisposisi genetik seperti HLA-CW6, terus ada faktor pencetus seperti cuaca dingin, obat-obatan, stres, infeksi. Setelah itu terjadinya aktivasi sel imun dan dendritik sehingga menghasilkan peningkatan sitokin proinflamasi yang menghasilkan TNF-alpha, interleukin 17 dan interleukin 23. Selain itu, sitokin juga mengaktifasi sel TH1 dan TH17 sehingga terjadinya peningkatan proliferasi keratinosit dan gangguan diferensiasi epidermis sehingga terjadinya hiperplasia epidermis dan inflasi dan mengakibatkan terbentuknya plak eritematosa dengan skoma putih keperakan. Untuk manifestasi klinisnya itu, untuk lesinya sendiri itu terjadi plak eritematosa berbatas tegas dengan skoma putih keperakan pada siku, lutut, kulit kepala, sakrum, dan kuku. Setelah itu dapat terjadi gejala seperti gatal atau nyeri terbakar dan kulit kering. Untuk psoriasis ini juga terdapat tanda khas seperti Auspitz, Koebner, dan Kendall-Grace. Psoriasis juga memiliki beberapa klasifikasi seperti psoriasis plak vulgaris. Ini paling sering terjadi dengan plak merah berskoma putih, terjadi 80-90%. Setelah itu ada yang gutata, yang dimana lesi kecil seperti tetesan air yang dapat terjadi karena infeksi, yaitu streptococcus. Setelah itu ada psoriasis inversa yang dimana lesi pada lipatan kulit, yaitu pada aksila, inguinal, dan intergluteal. Setelah itu ada psoriasis pustulosa yang dimana adanya pustul steril di atas eritema. Dan yang terakhir ada psoriasis eritrodermik yang dimana eritemanya itu lebih dari 90% luasnya di seluruh tubuh. Cara mendiagnosisnya dapat kita tegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, yang dimana pemeriksaan penunjangnya ini ada biopsi kulit untuk melihat hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis, dan mikroabses. Dan dapat kita tegakkan dengan menilai derajat keparahan psoriasis menggunakan PASI, BSA, dan DLQI. Untuk tata laksananya sendiri itu bisa kita berikan topikal pada yang masih derajat ringan seperti kortikosteroid, kalsipotriol, tazarotene, dan emolien. Setelah itu bisa kita lakukan fototerapi, terus dapat kita lakukan tata laksana sistemik pada derajat sedang dan berat seperti pemberian methotrexate, siklosporin, dan acitretin. Setelah itu dapat kita berikan obat untuk biologinya seperti anti TNF-alpha kayak adalimumab, untuk anti interleukin 12 atau 23 ustekinumab. Baik, selanjutnya di sini saya ada memaparkan tabel pemeriksaan PASI. Yang pertama itu plak karakteristik, yang dimana untuk menilai karakteristik plak yaitu menilai eritema, indurasi, dan scaling menggunakan skor 0-4, yang dimana yang diperiksa ada kepala, ekstremitas atas, badan, dan ekstremitas bawah. Setelah itu yang kedua itu ada tabel untuk melihat luas dari lesinya menggunakan skor 0-6, yang dimana yang dinilai juga pada kepala, ekstremitas atas, badan, dan ekstremitas bawah. Nah, nanti masing-masing lesi itu diambil nilainya. Setelah itu
skor karakteristik dari lesinya dikalikan dengan luas lesinya. Hasilnya akan dikalikan dengan masing-masing regio tubuh. Setelah itu hasilnya akan dilihat. Apabila kurang dari 10 derajat keparahannya itu berarti ringan. Kalau misalnya lebih dari 10 itu berarti sedang sampai berat. Ini referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih sebelumnya, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian kata saya. Terima kasih banyak dokter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.